Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari big match di English Premier League yang juga merupakan pertandingan London Derby antara Chelsea versus Arsenal yang akan dimainkan besok malam. Rencana kick-off adalah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentu ini adalah pertandingan yang menarik bagi kita semua, teman-teman. Selain juga ada reuni dari Oba dengan mantan timnya, juga kita tahu akan ada adu taktik dari dua pelatih yang cerdas, Mikel Arteta di Arsenal dan Graham Potter di Chelsea, yang mengubah permainan timnya di awal musim ini menjadi lebih atraktif dan tentunya menghibur kita semua. Karena Chelsea sejak dilatih oleh Graham Potter bisa mencetak lebih banyak gol, walaupun juga sering kemasukan gol. Tapi secara permainan kita bisa melihat permainan Chelsea sudah jauh lebih menarik. Mereka bermain mengandalkan progressive possession plus progressive passing. Maka itu Chelsea bisa menciptakan banyak peluang hampir di setiap pertandingan mereka. Sangat disayangkan bahwa kelemahan dari Chelsea masih sama seperti musim lalu, yakni para pemain mereka yang sering kesulitan untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat di setiap pertandingannya. Jadi seandainya para pemain Chelsea itu bisa lebih baik melakukan finishing, maka bukan tidak mungkin jarak antara Chelsea dan Arsenal tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa lihat bahwa Arsenal berada di peringkat nomor 1 dan Chelsea berada di peringkat nomor 6 untuk sementara. Dan selisih poinnya kalau nggak salah 10 poin. Jadi sangat disayangkan ada beberapa pertandingan yang Chelsea draw dan juga kalah sejak dilatih oleh Potter. Ya karena para pemainnya sering gagal melakukan finishing. Memang lawan Brighton mereka kalah dengan skor 4-1. Tapi teman-teman jika nonton pertandingan tersebut bisa melihat setelah tertinggal 2-0 mereka langsung memberikan reaksi. Chelsea sebetulnya mendapatkan 2 peluang setelah tertinggal 2-0. Seandainya 2 peluang itu bisa mereka konversikan kan jadi 2 sama tuh. Bisa berubah tentu jalannya pertandingan. Dan juga kita tahu ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain mereka di pertandingan tersebut sehingga mereka kalah telak dengan skor 4-1 dan itu adalah kekalahan perdana bagi Graham Potter sejak melatih Chelsea. Bagaimana dengan Arsenal? Arsenal baru menang dengan skor 5-0 lawan Nottingham Forest. Tottenham Hotspur menangnya 3-1 ya. Lawan Nottingham Forest menang dengan skor 5-0. Nah ini kan skor lain yang jarang nih bagi Arsenal. Musim lalu juga jarang mereka menang dengan skor telak. Walaupun mereka ada menang 2 kali. Saya lupa lawan siapa dengan mencetak 5 gol. Tapi musim ini di awal musim mereka sudah bisa menang 5-0. Gak kemasukan gol, menciptakan banyak peluang. Jadi memang tim ini sudah berubah teman-teman. Jadi tim ini sekarang punya conversion rate yang bagus. Jadi dari beberapa peluang saja yang para pemainnya ciptakan tuh mereka sudah bisa mencetak gol di babak pertama. Nah ini merupakan sebuah nilai plus tentunya bagi Arsenal pada saat memang lini depan mereka lagi tajam-tajamnya. Karena kan kita tahu bahwa masalah dari Arsenal musim lalu juga adalah dalam urusan mencetak gol. Dan juga musim ini kita bisa melihat di awal musim pertahanan Arsenal juga solid teman-teman. Ya terlepas juga dari kadang-kadang kesalahan yang dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan, tapi tetap saja menurut saya sih solid. Karena mereka baru kemasukan 11 gol. Arsenal ini adalah salah satu tim yang sedikit kemasukan gol loh untuk sementara ini. Seperti Manchester City dan juga Newcastle, Everton juga ya, kurang lebih segitulah. Kemasukan golnya belum banyak. Jadi memang lini pertahanan sudah solid, lini depan sudah tajam, lini tengah kreatif. Ya sekarang sudah oke Arsenal. Cuma ya jangan sampai mereka overconfident. Kalau mereka overconfident, nah itu yang sering menjadi masalah bagi mereka. Seperti di pertandingan lawan Southampton, seri 1-1. Seperti di pertandingan lawan MU. Mereka berani bermain terbuka, akhirnya kecolongan lewat counter attack. Nah ini juga salah satu kelemahan dari Arsenal. Sering kena counter attack ketika para pemain mereka main dengan garis pertahanan yang tinggi. Chelsea kehilangan banyak pemain. Kepa, Fofana, kemudian Kante, Reece James, Chilwell. Nah ini tentu akan mengurangi kekuatan dari Chelsea. Namun sejauh ini saya melihat Potter masih bisa lah memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya di skuad Chelsea. Maka itu di pertandingan Liga Champions lalu kan, lawan Zagreb, dia berani memainkan Zakaria kan, memberikan dia debutnya dan ternyata Zakaria bermain baik dan mencetak gol. Jadi pelatih ini memang cerdas melihat potensi dari para pemain yang dia punya di skuadnya. Nah kita tunggu kejutan apa lagi yang bisa dilakukan Potter nanti di pertandingan besok malam. Walaupun feeling saya untuk posisi di 2 wingback ya kemungkinan yang akan dimainkan adalah Azpilicueta dan juga Cucurella. Ya, tapi bukan tidak mungkin juga nanti dia mainkan Pulisic dan juga Sterling di posisi wingback. Kan pernah dia mainkan Pulisic dan Sterling di posisi wingback. Memang ada menang, ada juga kalah.
Tapi kan bukan tidak mungkin, Potter ini kan sering membuat perubahan yang mengejutkan kita semua teman-teman. Dan yang paling penting sebetulnya bagi Chelsea ini adalah di lini pertahanan. Karena Arsenal punya 4 pemain yang tajam teman-teman. Gabriel Jesus, Saka, Odegaard, dan juga Martinelli. 4 pemain ini punya kemampuan yang sama untuk mencetak gol. Plus kadang-kadang ada Granit Xhaka yang sering datang dari second line. Jadi lini pertahanan dari Chelsea ini harus solid. Jangan sampai melakukan kesalahan yang serupa seperti yang mereka lakukan di pertandingan lawan Brighton. Dan penjaga gawangnya kali ini Mendy. Ya kita lihat apakah Mendy masih bisa bermain bagus atau enggak. Walaupun kalau saya ngelihat sih dia belum mendapatkan sentuhannya kembali ya teman-teman. Tapi ini juga adalah ujian bagi Mendy. Jika dia bisa catat clean sheet, bukan tidak mungkin dia akan kembali mendapatkan tempatnya sebagai penjaga gawang utama di Chelsea. Dan bagi Arsenal, yang saya baca beritanya bahwa mereka full team. Saka yang dikhawatirkan cedera ternyata sudah main sebagai pemain pengganti di pertandingan Europa League lalu kan, lawan Zurich. Jadi tentu dia akan turun di pertandingan ini. Nah, kita juga nunggu nih formasinya seperti apa dari Potter. Potter ini kan juga sering merubah formasi. Ya finishingnya saja sih harus bagus dari para pemain Chelsea. Dan saya menunggu juga, Oba main atau enggak nih. Kan Oba akan melawan mantan timnya. Dan juga mantan manajer yang dalam tanda kutip mengusir dia kan dari Arsenal musim lalu. Ya karena memang dia tidak disiplin. Dan Oba kalau nggak salah sudah mencetak 3 gol ya di semua kompetisi bagi Chelsea. Tapi feeling saya belum tentu Oba bermain dari awal. Mungkin Mason Mount, Havertz, dan juga Sterling yang dipilih. Karena 3 pemain ini punya kemampuan untuk mengacak-ngacak pertahanan tim lawan. Dan di Arsenal feeling saya pemain yang sama lah yang akan diturunkan oleh Mikel Arteta seperti di pertandingan lawan Forest yang menjadi starter. Karena Arteta ini kan jarang melakukan rotasi di line up. Jadi dia tidak ingin mengganggu chemistry di antara para pemain. Potter juga ya tentu tidak ingin mengganggu line up, tapi kan karena memang banyak pemain dari Chelsea yang cedera. So, kalau menurut saya kuncinya bagi Chelsea bahwa mereka harus mengatur tempo permainan teman-teman di pertandingan besok malam. Jangan terpancing untuk bermain terbuka. Karena Arsenal punya kemampuan yang hebat dalam melakukan transisi positif. Mereka punya pemain-pemain yang cepat. Mereka punya juga 2 fullback yang punya speed, Ben White dan juga jika Zinchenko main. Jika Zinchenko main tentu dia akan lebih banyak overlap. Saka ada di kanan, Martinelli di kiri, ada Odegaard di tengah, ada Jesus. Bisa sangat berbahaya bagi pertahanan Chelsea. Jadi jika mereka bisa mengatur tempo permainan, memancing para pemain Arsenal keluar, kemudian langsung main cepat ke depan, nah itu bisa memberikan harapan bagi mereka untuk mencetak gol. Dan sangat penting bagi Chelsea mencetak gol secepat mungkin. Sedangkan bagi Arsenal seperti apa? Nah, Arsenal juga tidak boleh terpancing bermain terbuka. Karena ketika mereka bermain terbuka seperti lawan Manchester United, mereka kenanya counter terus tuh. Jadi mereka pun harus perlahan-lahan. Kalau bisa mereka lebih banyak menguasai bola. Memang Arsenal ini jarang lah main ball possession. Karena mereka lebih cepat memberikan passing ke depan. Nah, Arsenal ini yang biasa main direct. Jadi nggak mau nunggu lama. Bola langsung diberikan ke depan ya. Karena para pemain mereka punya kecepatan. Kecepatan untuk melakukan pergerakan tanpa bola supaya mendapatkan ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Nah tentu pertandingan ini akan berjalan ketat teman-teman. Tapi feeling saya bisa banyak gol yang tercipta. Karena 2 tim ini punya kemampuan creating chances yang baik. Apalagi Chelsea sejak dilatih oleh Graham Potter. Nah, feeling saya 2 tim ini akan bisa mencetak gol di pertandingan besok malam. Tapi siapa yang menang itu sangat sulit untuk diprediksi teman-teman. Karena kita tahu bahwa Chelsea kuat di kandang. Sedangkan Arsenal jika tidak konsentrasi full, jika overconfident, maka tentu akan bahaya bagi mereka. Maka tentu mereka akan sulit untuk mendapatkan poin. Dan silakan bagi teman-teman pilihannya apa aja, apakah kalian yakin Chelsea akan menang atau Arsenal akan menang atau mungkin hasil imbang. Kalau feeling saya mungkin hasil imbang pertandingan ini tapi dengan 2 tim mencetak gol. Silakan berikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.